Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6. Di sini kami akan membahas mengenai materi pertemuan 16, yaitu pernyataan standar akuntansi pemerintahan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Sally Ratnasari dan beberapa rekan saya ada Ridhoila dan Yulianti. Kami dari kelas 5-05 dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Ali Akbar, SEMSI AKCA. Mata kuliah Akuntansi Sektor Publik. Langsung saja kita masuk ke beberapa bagian pokok pembahasan. Yang pertama ada pengertian pernyataan standar akuntansi pemerintah. Yang kedua, tujuan pernyataan standar akuntansi pemerintah. Yang ketiga, prinsip-prinsip pernyataan standar akuntansi pemerintah. Yang keempat, peran utama standar akuntansi pemerintah. Dan yang kelima, standar akuntansi pemerintahan di Indonesia. Yang pertama, pengertian PSAP atau Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan. PSAP adalah seperangkat pedoman dan prinsip akuntansi yang digunakan oleh entitas pemerintah dalam mencatat, menyajikan, dan mengungkapkan informasi keuangan. PSAP mengatur berbagai aspek akuntansi pemerintahan, termasuk pengakuan pendapatan, pengeluaran, aset, kewajiban, dan informasi lainnya yang relevan dengan kegiatan keuangan entitas pemerintah. Tujuan PSAP. PSAP bertujuan untuk menyediakan kerangka kerja yang konsisten untuk penyusunan laporan keuangan pemerintah sehingga informasi yang dihasilkan dapat dipahami dan dibandingkan dengan mudah oleh pengguna yang berkepentingan, seperti warga negara, pemangku kepentingan, dan badan pengawas. Dengan adanya standar ini, diharapkan entitas pemerintah dapat menyajikan informasi keuangan yang relevan, akurat, dan dapat diandalkan, sehingga dapat mendukung pengambilan keputusan yang tepat oleh para pemangku kegiatan. Yang berikutnya, prinsip-prinsip dalam pernyataan standar akuntansi pemerintahan. Yang pertama ada prinsip transparansi. PSAP memerlukan transparansi dalam penyajian informasi keuangan pemerintah. Ini mencakup pengungkapan yang jelas dan lengkap dengan transaksi keuangan, kebijakan akuntansi, estimasi, dan risiko yang relevan. Yang kedua, prinsip akurasi. PSAP mendorong akuntansi akurat di mana pendapatan dan biaya diakui ketika mereka terjadi, bukan hanya ketika uang diterima atau dibayarkan. Ini meningkatkan akurasi dalam menggambarkan kinerja keuangan. Yang ketiga, prinsip konsistensi. PSAP menekankan pentingnya konsistensi dalam penerapan kebijakan akuntansi dari satu periode ke periode berikutnya. Ini memungkinkan perbandingan yang akurat dari kinerja keuangan dari waktu ke waktu. Yang berikutnya, yang keempat, prinsip akuntabilitas. PSAP bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas pemerintah dengan memastikan bahwa entitas pemerintah bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan mereka dan penyajian laporan keuangan yang akurat. Selanjutnya, peran utama standar akuntansi pemerintahan. Standar akuntansi pemerintahan berisi prinsip atau ketetapan akuntansi mengenai bagaimana kriteria penyusunan serta penyajian laporan keuangan dalam lembaga pemerintahan. Peran utama standar akuntansi pemerintahan antara lain: A. Sebagai prosedur yang dipakai oleh akuntan pemerintahan dalam menyusun serta menyajikan laporan keuangan. B. Sebagai keputusan yang ditentukan oleh auditor mengenai sesuai atau tidak penyajian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku. C. Sebagai pemahaman yang diterapkan oleh pengguna laporan keuangan mengenai implementasi informasi dalam laporan keuangan. D. Sebagai peningkatan mutu laporan keuangan antara lain konsistensi, komprehensif, pemahaman, relevansi, serta keandalan laporan keuangan. E. Sebagai tolak ukur dalam menyusun sistem akuntansi di mana hasil sistem akuntansi harus menuruti ketetapan akuntansi. Selanjutnya, standar akuntansi pemerintahan di Indonesia. Komite Standar Akuntansi Pemerintah adalah lembaga yang menetapkan standar akuntansi pemerintahan di Indonesia. Menurut riwayat pengembangan standar akuntansi pemerintahan di Indonesia, terdapat 2 pokok undang-undang yang menjelaskan standar akuntansi pemerintahan, antara lain A. PP Nomor 24 Tahun 2005 dan PP Nomor 71 Tahun 2010 mengenai standar akuntansi pemerintahan atau SAP. B. PP Nomor 24 Tahun 2005 kemudian digantikan oleh PP Nomor 71 Tahun 2010, di mana PP Nomor 24 Tahun 2005 menetapkan tanda pencatatan kas mengarah akrual atau K
Cost Towards Accrual Basis. Sedangkan PP Nomor 71 Tahun 2010 menerapkan standar pencatatan accrual penuh atau full accrual basis. Yang menjadi perbedaan antara penerapan standar pencatatan kas mengarah accrual dengan standar pencatatan accrual penuh dalam standar akuntansi pemerintah, yaitu di mana standar akuntansi pemerintah dengan standar pencatatan kas mengarah accrual adalah standar yang mengungkapkan pendapatan belanja dan pembiayaan secara kas, serta mengungkapkan aset, kewajiban, dan ekuitas secara accrual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulianti dan rekan saya Ridho Ilaiha dan Seli Ratnasari akan menjelaskan materi tentang pengukuran kinerja sektor publik. Pengukuran kinerja sektor publik. Sistem pengukuran sektor publik merupakan sistem yang ditunjukkan untuk membantu manajer publik dalam melakukan penilaian untuk mencapai tujuan dengan menggunakan alat ukur dari segi finansial maupun non-finansial. Pengukuran kinerja dilakukan dengan tujuan untuk memperbaikan kinerja pemerintah, untuk membantu pemerintah fokus pada tujuan dan sasaran program unit kerja, agar meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi dalam melayani masyarakat. Pengukuran kinerja ini juga dimaksudkan dalam rangka mengalokasikan sumber daya serta sebagai acuan dalam pengambilan keputusan dan mewujudkan pertanggungjawaban publik hingga memperbaiki komunikasi lembaga. Secara umum, sistem pengukuran kinerja memiliki tujuan sebagai berikut. Yang pertama, agar strategi dapat dikomunikasikan dengan baik. Yang kedua, pengukuran kinerja finansial dan non-finansial dapat dilakukan secara imbang sehingga diketahui dengan pasti perkembangan tercapainya strategi. Yang ketiga, mengakomodir perbedaan kepentingan antara setiap level manajer untuk mencapai sasaran yang ditetapkan. Yang terakhir, dijadikan alat dalam pencapaian kepuasan yang rasional. Sedangkan manfaat yang dapat diperoleh organisasi dengan dilakukannya pengukuran kinerja adalah sebagai berikut. Yang pertama, memberi informasi mengenai ukuran yang dipakai dalam menilai kinerja manajemen. Yang kedua, sebagai petunjuk dalam pencapaian target kerja. Yang ketiga, melakukan monitor dan evaluasi atas kinerja yang telah dicapai serta melakukan perbandingan dengan target guna mengambil tindakan-tindakan korektif. Yang keempat, dijadikan dasar dalam pemberian reward dan punishment dengan objektif. Yang kelima, sebagai alat komunikasi antar setiap level di dalam organisasi guna melakukan perbaikan kinerja. Yang keenam, sebagai alat dalam mengidentifikasi kepuasan pelanggan. Yang ketujuh, memahami proses kegiatan dalam instansi pemerintah. Yang kedelapan, untuk memastikan pengambilan keputusan dilakukan secara. Informasi-informasi berikut ini merupakan informasi yang dibutuhkan dalam pengukuran kinerja organisasi sektor publik. Informasi finansial. Laporan kinerja finansial ini didasarkan pada anggaran yang telah disusun sebelumnya dengan cara menganalisis selisih kinerja realisasi dengan apa yang sudah dianggarkan. Informasi non-finansial. Informasi ini dapat dijadikan sebagai tolak ukur kedua setelah informasi finansial. Informasi ini diharapkan dapat memahami keyakinan atas kualitas pengendalian manajemen. Indikator kinerja. Biaya pelayanan. Biaya hanya dapat diukur dengan menggunakan bentuk biaya per unit seperti biaya siswa, biaya per unit layanan, dan sebagainya. Penggunaan indikator ini melakukan pembandingan antara jumlah penawaran dan permintaan dari publik dengan menggunakan ukuran dalam bentuk persentase. Yang ketiga, kualitas dan standar pelayanan. Komponen ini termasuk komponen indikator yang paling sulit ditentukan pengukuran dan harus hati-hati. Yang keempat, cakupan pelayanan. Komponen ini dipertimbangkan apabila organisasi menghadapi kebijakan atau peraturan yang menetapkan pemberian pelayanan minimal. Terakhir, kepuasan diukur dengan metode jejak pendapat dengan menjaring aspirasi masyarakat. Indikator kinerja dan pengukuran value for money. Yang pertama, sistem perencanaan dan pengendalian. Yang kedua, spesifikasi teknis dan standarisasi. Yang ketiga, kompetensi teknis dan profesionalisme. Yang keempat, mekanisme ekonomi dan mekanisme pasar. Yang terakhir, mekanisme sumber daya manusia. Pengukuran value for money. Pelaksanaan manajemen publik saat ini didasari oleh ekonomi, transparansi, serta akuntabilitas publik. Masyarakat atau publik menuntut pertanggungjawaban atas segala pelaksanaan value for money, yaitu pemerintah dapat bertindak secara
cermat dalam pengadaan serta alokasi sumber daya. Pemerintah dituntut untuk meminimalkan penggunaan serta memaksimalkan hasil dalam pencapaian tujuan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ridho Hilah dari kelas 05 Di sini saya akan menjelaskan standar akuntansi pemerintahan PSAP 05 sampai dengan PSAP 08. Langsung saja ke materinya ya. Oke. Yang pertama ada PSAP 05 tentang akuntansi persediaan. Di sini ada tujuan dan ruang lingkup PSAP nomor 05. Peraturan Pemerintah nomor 71 tentang SAP tertanggal 22 Oktober 2010. Akuntansi persediaan yang mengatur penerapan penyajian seluruh persediaan dalam laporan keuangan untuk tujuan umum untuk entitas pemerintah pusat dan daerah tidak termasuk perusahaan negara atau daerah. Yang kedua, ada definisi dan ketentuan umum. Persediaan merupakan aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang untuk dijual dan atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Yang ketiga, ada pengakuan dan pengukuran. Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi pada masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Pada saat diterima atau hak kepemilikannya, kepenugasannya berpindah. Yang keempat, ada pengungkapan. Kebijakan akuntansi menjelaskan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan, layanan masyarakat dan jenis jumlah dan nilai pesan dalam kondisi rusak atau usang. Yang kedua, ada PSAP 06 tentang akuntansi investasi. Di sini ada tujuan dan ruang lingkup PSAP nomor 06, bentuk dan klarifikasi investasi, pengakuan investasi, pengukuran investasi, metode penilaian investasi, pengakuan hasil investasi, pelepasan dan pemindahan investasi, dan yang terakhir ada pengungkapan investasi. Di sini yang pertama ada tujuan dan ruang lingkup PSAP 06. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 71 tentang standar akuntansi pemerintahan tertanggal 22 Oktober 2010 yang termuat dalam lampiran 102 Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah nomor 06 tentang akuntansi investasi mengatur perlakuan keakuntansi investasi dan pengungkapan informasi penting lainnya yang harus disajikan dalam laporan keuangan yang berlaku untuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan laporan keuangan konsolidasian tidak termasuk perusahaan negara atau per daerah. Yang kedua ada bentuk dan klarifikasi investasi. Pemerintah melakukan investasi dimaksudkan antara lain untuk memperoleh pendapatan dalam jangka panjang atau memanfaatkan dana yang belum digunakan untuk investasi jangka pendek dalam rangka manajemen kas. Terdapat beberapa jenis investasi yang dapat dibuktikan dengan sertifikat atau dokumen lain yang serupa. Yang ketiga, ada pengakuan investasi. Pengeluaran kas atau aset, penerimaan hibah dan bentuk investasi dan perubahan piutang menjadi investasi dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah. Yang kedua, nilai perolehan atau nilai wajar. Investasi dapat diukur secara memadai, reliable. Selanjutnya ada pengukuran investasi.
Untuk beberapa jenis investasi, terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar. Dalam hal investasi yang demikian, nilai pasar dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Sedangkan untuk investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya. Berikutnya, ada metode penilaian investasi. Penilaian investasi pemerintah dilakukan dengan 3 metode, yaitu metode biaya, metode ekuitas, dan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan. Metode biaya, dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebagai sebesar biaya perolehan. Dengan menggunakan metode ekuitas, pemerintah mencatat investasi awal sebagai biaya perolehan dan ditambah untuk dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah yang telah diperoleh. Selanjutnya, metode nilai bersih yang dapat direalisasikan, terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas atau dijual dalam jangka waktu dekat. Selanjutnya ada pengakuan hasil investasi. Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi, dan dividen tunai cash dividend. Diakui pada saat diperoleh dan dicatat sebagai pendapatan. Hasil investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dan penyertaan modal pemerintah yang mencatatkan menggunakan metode biaya dicatat sebagai pendapatan hasil investasi. Selanjutnya ada pelepasan dan pemindahan investasi. Pelepasan investasi pemerintahan dapat terjadi karena penjualan, pelepasan hak karena peraturan pemerintah, dan lain sebagainya. Perbedaan antara hasil pelepasan investasi dengan nilai tercatatnya harus dibebankan atau dikreditkan kepada keuntungan atau rugi pelepasan investasi. Yang terakhir, hal-hal pengungkapan investasi. Hal-hal lain yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan pemerintahan berkaitan dengan investasi pemerintahan antara lain kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi, jenis-jenis investasi, perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang, penurunan nilai investasi yang signifikan dan penurunan tersebut. Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan penerapannya, dan yang terakhir perubahan pos investasi. Oke, selanjutnya ke PSAP 07 tentang akuntansi aset tetap. Di sini ada tujuan dan ruang lingkup, bentuk dan klarifikasi aset tetap, pengakuan aset tetap, pengukuran aset tetap, penyusutan dan pengungkapan. Yang pertama ada tujuan dan ruang lingkup. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 71 tentang standar akuntansi pemerintahan tertanggal 22 Oktober 2010 yang termuat dalam lampiran 1 T02 Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan nomor 07 tentang akuntansi aset tetap yang mengatur perlakuan akuntansi untuk aset tetap meliputi pengakuan, penentuan nilai tercatat serta penentuan diperlakukan akuntansi atas penilaian kembali dan penurunan nilai tercatat trailing value aset tetap. Yang kedua ada bentuk dan klarifikasi aset tetap. Aset tetap seringkali merupakan suatu bagian utama aset pemerintahan dan karena signifikan dalam penyajian neraca, termasuk dalam aset tetap pemerintahan seperti aset tetap yang dimiliki oleh entitas pelaporan umum, namun dimanfaatkan oleh entitas lainnya misalnya seperti entitas pemerintahan lainnya, universitas, dan kontraktor. Yang kedua, ada hak atas tanah. Tidak termasuk dalam definisi aset tetap adalah
aset yang dikuasai untuk dikonsumsi dalam operasi pemerintah, seperti bahan, material, dan perlengkapan. Yang ketiga, ada pengakuan aset tetap. Aset tetap dapat diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat ditukar dengan modal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi dengan kriteria beberapa di bawah ini. Yang pertama, ada berwujud. Yang kedua, ada mempunyai masa manfaat lebih dari 12. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan. Oke, selanjutnya ada pengukuran aset tetap. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap digunakan menggunakan biaya perolehan, tidak memungkinkan, maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Selanjutnya ada penyusutan. Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atau nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Yang terakhir ada pengungkapan. Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk menjadi masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut. Ada dasar penilaian, rekonsiliasi, informasi penyusutan, dan sebagainya. Selanjutnya ada PSAP 08 tentang akuntansi konstruksi dalam pengerjaan. Di sini ada tujuan dan ruang lingkup, konstruksi dalam pengerjaan, kontrak konstruksi, pengakuan konstruksi dalam pengerjaan, pengukuran biaya konstruksi, pengungkapan. Yang pertama ada tujuan dan ruang lingkup. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 71 tentang standar akuntansi pemerintahan tertanggal 22 Oktober 2010 yang termuat dalam lampiran 1.02 Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 08 tentang Akuntansi Konstruksi dalam Pengerjaan KDP yang mengatur perlakuan akuntansi untuk konstruksi dalam pengerjaan mulai dari identifikasi pekerjaan yang dapat diklasifikasikan sebagai KDP. Yang kedua ada konstruksi dalam pengerjaan. Konstruksi dalam pengerjaan mencangkup tanah, peralatan, dan mesin gedung dan bangunan, serta aset tetap lainnya yang proses diperoleh atau pembangunan membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Selanjutnya ada kontrak konstruksi. Kontrak konstruksi dapat berkaitan dengan perolehan sejumlah aset yang berhubungan erat atau saling tergantung satu sama lain dalam hal rancangan teknologi, fungsi atau tujuan, dan penggunaan utama. Selanjutnya ada pengakuan konstruksi dalam perjanjian. Suatu benda berwujud harus diakui sebagai konstruksi dalam pengerjaan jika besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut yang diperoleh. Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal dan aset tersebut masih dalam proses pengerjaan. Selanjutnya ada pengukuran biaya konstruksi. Konstruksi dalam pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan nilai konstruksi yang dikerjakan secara swasta. Yang pertama ada biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi, biaya yang dapat distribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut, dan biaya secara khusus dibebankan
sehubungan konstruksi yang bersangkutan. Dan yang terakhir ada pengungkapan. Suatu entitas harus mengungkapkan informasi mengenai konstruksi dalam pengerjaan pada periode akuntansi, seperti rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya, nilai kontrak konstruksi dan sumber pendapatannya, jumlah biaya yang telah dikeluarkan dan yang masih harus dibayar, uang muka kerja yang harus diberikan, yang terakhir retensi. Berikut penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.